Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat GPIB Immanuel Batam yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Hari ini pembacaan kita terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 37 dan 38 dengan judul perikop adalah hal menghakimi. Saudaraku yang terkasih, biasanya kita cenderung lebih mudah untuk mengasihi orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kepadanya memiliki hubungan yang baik antara kita dengan mereka. Namun sangat sulit bagi kita untuk mengasihi orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan kita. Malah kita jauh lebih mudah untuk selalu melihat kekurangan-kekurangan orang tersebut. Yesus menginginkan kita untuk saling mengasihi, bukan untuk saling menjatuhkan. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang mengasihi, yaitu dengan menjalin hubungan baik dengan orang lain, orang yang ada di sekeliling kita. Kasih yang Tuhan berikan, yang kita terima dari Allah dalam hidup kita harus kita alirkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jangan menghakimi dan jangan menghukum. Pembacaan kita dalam ayat 37, karena ini akan menghasilkan permusuhan, akan menghasilkan kebencian, akan menghasilkan pertikaian. Kalau kita selalu mau menghakimi, kita selalu mau menghukum orang lain yang ada. Karena dengan begitu kita akan tidak menjadi berkat. Bahkan kita menjadi batu sandungan dalam perjalanan kehidupan. Yang Tuhan inginkan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya agar kita selalu mengasihi dan juga selalu mengampuni dalam perjalanan kehidupan kita selaku orang percaya. Itulah tindakan nyata yang harus kita lakukan terhadap orang lain, siapapun dia, karena Allah lebih dulu mengasihi kita dan kasih Allah itu ada di dalam kita. Dan kalau kita mengasihi, maka kita akan dikasihi. Kalau kita membenci, maka kita akan dibenci. Bapak, Ibu, Saudaraku, memang dalam perjalanan kehidupan kita lebih mudah kita menilai orang lain dibanding kita menilai diri kita sendiri, ke dalam diri kita sendiri. Untuk itu kita perlu membangun diri yang rapuh ini dengan nilai-nilai yang berasal dari kebenaran firman Tuhan. Hanya dengan mengisi diri, mengisi hidup dengan firman Tuhan, maka kita akan membangun diri menjadi lebih baik sehingga kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Namun jika tidak, maka kita ibarat orang buta yang menuntun orang buta. Di dalam ayat-ayat selanjutnya, khususnya ayat 39. Oleh karena itu penting bagi kita untuk introspeksi diri. Jangan begitu mudah dan jangan begitu gampang menunjuk jari ke arah orang lain untuk menuding dan juga menyalahkan dia. Selama kita sementara dalam kehidupan kita sesungguhnya tidak jauh berbeda dibandingkan dengan dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, untuk itu kita memerlukan kasih dan kemurahan hati. Kasih dan kemurahan hati bukan hanya untuk didengar,
bukan hanya untuk dibicarakan saja, tetapi memiliki kasih itu karena kita memiliki kasih yang sempurna yang datang dari Tuhan dan merupakan tanda bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus yang sejati. Ibu Bapak, teks pembicaraan kita hari ini mengenai siapa yang berhak menghakimi seorang yang benar atau juga menghakimi orang yang tidak benar. Kita akan membahasnya dan dalam pembahasan ini sangat berbeda dari pandangan pasca modern. Jelas yang berhak menghakimi adalah Tuhan, sumber kebenaran. Sedangkan kita, anak-anaknya walaupun sudah hidup dibenarkan, tetapi bukan sumber kebenaran itu sendiri. Kemurahan hati Allah itu harus diterjemahkan pula dalam tindakan. Tidak menghakimi, tidak tetapi mengampuni, tidak menonjolkan kesalehan sendiri dengan menekankan kekurangan orang lain dalam perjalanan kehidupan ini. Saudara-saudara, kita belum sempurna dalam menaati dan melakukan kebenaran. Oleh sebab itu, kita tidak berhak menilai, kita tidak berhak menghakimi orang lain akan sikap mereka terhadap sebuah kebenaran. Bapak Ibu, ada dua bahaya mengancam orang yang suka menghakimi orang lain. Pertama, mereka menjadikan diri mereka Allah atas orang lain. Kedua, mereka buta terhadap kelemahan diri sendiri dan terlalu fokus pada kesalahan orang lain. Saudara-saudara, pada akhirnya karena mereka adalah orang buta yang mencoba menuntun orang buta yang lainnya, maka mereka terjatuh ke dalam lubang. Dari pembacaan ini ada sebuah cerita yang mengatakan begini. Wanita membutuhkan kasih dan pria membutuhkan penghargaan. Kata seorang pembicara di mimbar, di bangku jemaat ada sepasang suami istri, mereka saling colek-colek. Tuh Pak, dengar, bisik sang istri, Bapak mesti mengasihi istri, mengasihi aku lebih dulu. Sang suami membalas, Ibu yang seharusnya mengasihi Bapak atau mengasihi aku lebih dulu, baru aku mengasihi Ibu. Pertanyaan, siapa yang harus melakukan lebih dulu? Suami mengasihi istri atau istri mengasihi suami? Kira-kira sama dengan bertanya, mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Menurut pertanyaan yang tepat adalah, siapa yang mau terlebih dahulu memberi? Bapak Ibu, jika fokus kita kepada yang harus lebih dulu memberi, hasilnya hanyalah perdebatan pro dan kontra semata-mata. Kita perlu mengalihkan fokus dengan menyadari bahwa barang siapa yang ingin mendapatkan, hendaklah yang lebih dahulu memberi. Artinya, jika Anda seorang istri yang mengharapkan suami mengasihi Anda, berikanlah dulu penghargaan kepadanya. Sebaliknya, jika Anda seorang suami yang mengharapkan dari istri, berilah dulu istri Anda. Kasihilah dulu istri Anda
Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak berfokus pada apa yang ada pada kita dan apa yang kita terima, melainkan pada apa yang kita berikan. Ketika kita memberi, kita akan menerima buahnya. Hal ini bisa diterapkan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, bukan hanya dalam hubungan dengan pasangan kita saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara, maukah kita memberi dan bukannya menuntut untuk diberi? Minggu-minggu Prapaskah pertama saat ini, minggu-minggu sengsara Tuhan, biasanya di GPIB yang ada di seluruh Indonesia, kita akan melakukan peneguhan CD baru bagi anak-anak kelas katekisasi reguler, di mana mereka sudah dibina, sudah belajar selama kurang lebih 1 tahun. Tetapi pada tahun 2020 ini tidak terjadi hal itu. Dan bukan tidak terjadi tetapi ditunda untuk melakukan peneguhan CD-nya. Harapan kita semua dengan adanya corona ini bahwa Tuhan akan memulihkan kembali bangsa dan negara. Sehingga ibadah perjalanan kita semua kita dapat menikmati seperti biasanya. Bapak Ibu, kita juga akan merayakan hari-hari raya gerejawi, peneguhan CD, perjamuan kudus, dan hari-hari raya yang lain. Tapi kita yakin dan percaya lewat sengsara Kristus, kita mengenang karya, kita mengenang kebaikan Allah yang Dia buat bagi kita. Kasih-Nya untuk seluruh dunia. Kasih-Nya untuk umat tebusannya dengan harga yang mahal. Dia mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia mengasihi dunia ini. Mari kita hidup menikmati kasih Tuhan walaupun saat ini kita berada dan beribadah di rumah-rumah kita. Kita mau menjadi saluran berkat. Kita ingat bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk selalu dapat mempraktekkan kasih itu. Mengasihi sesama kita, mengasihi bangsa ini, mengasihi persekutuan jemaat, mengasihi suami, istri, mengasihi anak-anak tanpa batas lelah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin.